Oke, berikutnya, udah setengah jalan teman-teman, ada pressure transient analysis. Ini sama seperti well performance, tapi ini analisanya lebih mendalam. Jadi, pressure transient analysis itu adalah rangkaian pengaliran sumur, pengaliran itu disebut drawdown, dan mematikan sumur atau shut in. Dan sambil kita testing, kita ukur laju alir dan tekanannya. Dan hasil dari profil tekanan itu akan kita evaluasi untuk mengkarakterisasi perilaku sumur dan reservoir. Jadi di dalam pressure transient analysis itu kira-kira seperti ini. Seperti kita melemparkan batu ke dalam kolam, dan dia akan membentuk gelombang seperti ini, yang dia akan menyebar gitu ya, sampai ke tepi-tepi kolam. Nah, kalau kita melakukan testing suatu sumur, kira-kira seperti itu. Ketika kita hidupkan, itu seolah-olah kita melemparkan batu. Dan ketika kita hidupkan atau matikan, gelombang tekanan itu akan merambat ke seluruh bagian reservoir dan akan memberikan respon balik. Dan semua itu akan kita record, kita catat gitu ya. Jadi di sini ada alat permukaan, ada separator untuk kita variasikan laju alir, dan di dalam kita pasang recorder, kita pasang alat ukur untuk memonitor tekanan yang terjadi. Dan setelah kita ambil recordernya, kita ambil alat ukurnya seperti tadi pressure survey, kemudian kita analisis menggunakan software seperti itu ya. Dan dari interpretasi kita, evaluasi kita, kita akan bisa meraba-raba gitu ya. Kira-kira reservoir saya tuh seperti ini. Nah, hasilnya tuh kira-kira seperti ini. Yang kita akan peroleh dari tekanan dan laju alir itu akan formatnya seperti ini. Nah, ini mungkin teman-teman, saya nggak tahu ya sudah belajar ini atau belum, tapi dengan picture seperti ini kita bisa melihat, oh ternyata reservoir saya misalnya ya dual porosity atau banyak mengalami rekahan, ada dual permeability, atau ada multi layer, jadi reservoir kita itu berlapis-lapis seperti itu. Dan batas-batas reservoirnya misalnya apa? Kalau no flow, dia akan naik seperti ini, berwarna merah. Itu misalnya kita punya tepi-tepi berupa fault. Nah, seperti apa lengkapnya mungkin kita lanjut aja. Nah, seperti ini. Jadi untuk reservoir kita, kalau kita memiliki reservoir yang mengalami perrekahan atau hydraulic fracturing, ketika kita evaluasi dia akan memberikan profil seperti ini. Gitu ya. Jadi ada dua tipe perrekahan, kita akan mendapatkan di software kita akan seperti ini. Nah, ini berbeda sekali bentuknya kalau kita punya reservoir tipe seperti ini. Ini adalah kalau kita punya partial penetration. Artinya kita hanya memperforasi sedikit dari bagian reservoir kita. Jadi reservoir kita tebal, tapi yang kita perforasi hanya sebagian kecil saja. Nah, itu dia akan memberikan profil seperti ini. Kalau kita punya sumber horizontal, dia akan memberikan profil seperti ini. Nah, masih belum cukup. Masih ada model-model reservoir. Tadi model sumur, ini model reservoir. Ada yang homogen, kita seperti ini. Ada yang dual permeability, atau misalnya dia ada dua lapis seperti itu ya. Jadi ada dua permeability, permeability yang atas dan yang bawah. Dia akan memberikan profil yang ada lembah seperti ini. Kemudian juga ada dual porosity kalau reservoir kita natural fracture ya. Ada banyak rekahan-rekahan alami di reservoir kita. Dia akan memberikan tren dual porosity seperti ini teman-teman. Dan ada juga reservoir radial composite. Artinya dia konsentrik, ada pembedaan zona. Zona di sekitar sumur itu yang warna kuning, dan zona yang lebih luas gitu ya, itu yang berwarna hijau. Dan properti atau sifat-sifat bagian kuning itu berbeda dari bagian hijau. Nah, ini juga akan memberikan tren yang berbeda. Dan trennya itu akan kira-kira seperti ini. Nah, reservoir engineer tuh harus bisa gitu membedakan gitu ya. Reservoir kita ini dual porosity kah, atau homogen, atau radial composite kah, hanya dengan analisa software. Makanya tadi saya bilang, penting banget kalau teman-teman bisa software. Misalnya softwarenya Ecrin, kalau teman-teman tahu, Kappa, atau Pensys, bisa juga menggunakan Excel, tapi terbatas. Jadi kalian harus bisa membiasakan diri dengan Ecrin, atau Sapphire, atau Kappa, gitu ya teman-teman. Itu belum selesai. Nah, reservoir kita itu punya batas ya, punya pembatas, dinding-dinding atau boundary. Boundary-nya itu bisa berbentuk fault atau patahan, bisa berbentuk intersecting fault, jadi ada dua gitu ya patahannya. Juga bisa berbentuk U seperti ini, jadi dia ada tiga patahan membentuk
juga bisa berbentuk channel, atau bisa juga closing gitu ya, tertutup reservoir kita, bentuknya lingkaran. Nah, itu masing-masing memberikan profil yang berbeda. Nah, gitu. Jadi kalian harus bisa terbiasa. Ini kan dokter pun kayak gini ya. Dia dengan membaca bentuk USG atau membentuk bentuk X-ray, dia bisa tahu, oh di sini ada patah nih, di sini ada luka, di sini ada infeksi gitu. Mereka bisa tahu. Sama reservoir engineer juga sama.